Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara sekalian, ada sebuah cerita, yaitu keluarga pejabat yang mana mempunyai anak 4. Di waktu itu orang tuanya yang laki-laki meninggal, sedangkan anaknya 4. Yang 3 itu susah dalam beribadah. Ketika disuruh sholat susah, ketika disuruh mengaji susah. Dan yang 1, orang tuanya, maksudnya ibunya itu menginginkan anaknya yang terakhir itu menjadi orang yang baik, ataupun anak idaman ibunya, agar tidak seperti kakak-kakaknya yang susah dalam beribadah. Akhirnya ibu tersebut bertemu seorang ustadz. Dia mengatakan, bercerita tentang kehidupannya, dan dia mengatakan, saya ingin anak saya ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Akhirnya si ustadz tersebut menyuruh anak tersebut untuk sekolah sambil mondok. Dan akhirnya si anak tersebut mau ketika disuruh untuk mondok dan sekolah. Singkat cerita, setelah beberapa bulan kemudian, itu setelah 6 bulan, tepatnya di situ bulan Ramadan, orang tuanya menyambangi anaknya, yaitu bertemu dengan seorang ustadz tersebut. Akhirnya setelah tiba di pondok tersebut, orang tuanya ketika melihat anak tersebut bahagia sekali, terharu, sudah berubah menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Akhirnya dia mengatakan kepada seorang ustadz tersebut, wahai ustadz, saya sangat berterima kasih, sebab engkaulah anak hamba menjadi seperti ini, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berakhlakul karimah. Akhirnya sudah lama di situ, akhirnya pulang kembali. Sebelum orang tua tersebut pulang, dia bertemu anak tersebut. Dipanggil anaknya. Dengan melihat anaknya yang gagah, tampan, kemudian dengan berpakaian yang rapi, menggunakan peci, dia bertemu kepada ibunya dan diberikan pesan kepada ibu tersebut, wahai anakku, kamu jangan menyusahkan ibu, nak. Sebab ibu sudah sendiri, nak, di sini. Ibu di rumah sudah sendiri. Kamu jangan menyusahkan ibu, ya. Anak tersebut menjawab, wahai ibuku, engkau jangan memikirkanku. Sekarang saya sudah menjadi orang yang baik, wahai ibu. Saya menjadi orang yang berakhlakul karimah. Bahkan saya sudah puasa Nabi Daud. Ketika mendengar tersebut, derasan air mata seorang ibu tambah banyak, tambah deras. Saking kagumnya melihat anak tersebut, seakan-akan seperti mimpi melihat anak tersebut menjadi orang yang baik. Tidak terduga apa yang ibu pikirkan sampai seperti itu, sampai akhirnya menjadi orang yang beragama, orang yang berilmu. Ibu sambil menangis dengan terharu sambil pergi meninggal anaknya, sebab tiketnya di situ sudah tepat. Mau tidak mau harus kembali ke stasiun tersebut. Para saudara jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hakikinya orang tua itu adalah menginginkan anaknya yang baik, dengan cara menjalani ridho kepada orang tua tersebut, mengabulkan keinginan yang dia inginkan. Banyak sekali cerita-cerita di luar sana, sebab tidak diridhoi oleh orang tuanya ketika sudah berumah tangga, sudah mempunyai anak, sudah mempunyai suami, sudah mempunyai istri, ternyata
Di situ keluarganya tidak harmonis, selalu bertengkar antara suami dan istri. Ternyata akar permasalahan adalah orang tua tidak ridho terhadap apa yang telah dia kerjakan sebelumnya. Para saudara sekalian, ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah. Ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah, dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Ridho Rabbi wa ridho biwalidaini. Ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah, dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Ketika orang tua tidak ridho terhadap anaknya, walaupun anaknya membahagiakan apapun, tapi orang tua tidak ridho, maka Allah tidak akan mengabulkan doa tersebut. Allah tidak akan memberikan kebahagiaan kepada keluarga tersebut. Jadi inti kebahagiaan sukses kepada anak itu adalah meminta ridhonya kepada seorang ibu. Sebab dia yang melahirkan pada dirinya, dia yang meramu dari kecil, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, mengandung selama 9 bulan. Maka sepantasnya seorang anak itu adalah patuh taat kepada orang tua, termasuk meminta dari ridho terhadap orang tua. Bab diriwayatkan di Abu Dawud, salah satu da'awatin mustajabat la syakun fihinna da'watul walidain wa da'watul musafir wa da'watul matlumin. Ada 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi doanya, yaitu pertama adalah da'watul walidik, doanya adalah orang tua. Kemudian da'watul musafir, doanya orang yang bersafar, berpergian. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang dianiaya. Ketika doa tersebut, ketika Allah mengabulkan doanya, ketika orang yang dianiaya, orang yang disakiti, ataupun orang tua yang mendoakan kepada anaknya berdoa, maka Allah langsung akan mengabulkan. Bahkan langit dibentangkan lebar, langsung dikabulkan, diijabai oleh Allah. Saking mustajabnya doa orang tua. Maka saudara jamaah, mintalah ridho terhadap orang tua. Ketika kita mengerjakan sesuatu, apalah yang diinginkan orang tuanya apa, tanyakan orang tuanya ingin apa. Apakah anaknya ingin menjadi orang yang sukses akhirat, menjadi seorang ustadz, jadi seorang mubaligh-mubalighat? Apakah hanya ingin menjadi seorang yang mempunyai harta dunia saja? Tentunya tidak. Pasti orang tua adalah menginginkan anaknya menjadi orang yang faham, jadi orang yang alim, yang faqih, yang berakhlakul karimah. Maka jalan satu-satunya kita untuk mengembangkan orang tua adalah yaitu dengan cara mengabulkan apa yang dia minta. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.